Halo teman-teman Jazz Theory, selamat datang kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa kami hari ini. Di episode ini rendezvous bersama Kemala Ayu. Mbak Kemala Ayu ini adalah, kalau aku pribadi mengenal beliau, ini senior saya yang sangat humble dan one of my favorite. Mbak Ayu ini, pokoknya Mbak Ayu ini jazz banget. Dan gini, kalau aku nih Mas Tio, karena aku juga punya background venue ya, F&B, cafe, resto gitu. Mbak Ayu terkenal dengan penyanyi jazz yang menjajah ceritanya, menjajah semua klub jazz Jakarta. Bener nggak? Coba, di mana klub jazz di Jakarta yang Mbak Ayu belum pernah nyanyi? Nggak ada kayaknya. Ya kan? Kebetulan nggak ada. Ada satu deh yang belum sempat. Prohibition. Oh, masa sih? Aku belum sempat. Belum. Iya, Tapi belum tutup kan ya? Kayaknya belum deh. Jadi dia belum. Mungkin karena COVID lagi rehat ya? Dia baru open sebentar terus COVID kan. Iya. Ya, jadi aku belum sempat sih. Mudah-mudahan kalau nanti buka lagi, Ya, moga-moga ya. kita bisa main di sana sama Jajan Mbak juga Ayu sama ya. Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu, apa kabar? Oke. Kita udah berapa episode ya terlewat karena kita sudah janjian. Kami sudah janjian dengan Mbak Ayu untuk sowan ke tempatnya Mbak Ayu, tapi beberapa kali tertunda. Sebelumnya karena Mbak Ayu isoman, tapi sehat sekarang alhamdulillah. Udah alumni berarti ya Mbak ya? Alumni ya. tapi kondisinya waktu itu Nggak parah. nggak parah ya, alhamdulillah. Tapi karena udah tua mungkin jadi bener-bener Nggak fitnya tua, tuh takes 3 weeks gitu. Orang-orang kan mungkin 1 minggu udah oke. Aku kayaknya harus lagi. 3 minggu baru oke. Jadi kita mundur, kemudian kemarin sempat Om Arifin Panigoro berpulang, lalu Mbak Ayu bersama teman-teman musisi jazz yang lain harus sowan ke melayat ya, pemakaman beliau almarhum. Oke, baik. Mbak Ayu sendiri kan punya kedekatan spesial nih dengan musician ikonnya Jazz Theory, Tio Alibas ya. Dek Tio. My favorite ever. Mbak Ayu selalu bilang my favorite kita. Meleleh deh pokoknya kalau dia nyanyi meleleh. Meleleh Gak katanya konsen nyanyinya. Aduh. Dengerin dia main. Aduh. Tio cerita dong, main sama Mbak Ayu di mana aja sih selain di Fairmont ya? Kalau aku waktu itu pernah datang, Pak Tio, Mas Bijay, Basnya siapa? 2-3 kali ada ya. Kalau nggak Om Ates, Om Sures waktu itu. Ya antara dua itu. Waktu itu aku datang pas Omates kalau nggak salah. Tio cerita main sama Mbak Kemala Ayu di mana aja sih? Kenalnya kapan? Pertama kali itu, ini ada koneksitasnya juga sama Mas Nanda. Oke. Jadi Karena Om Idang ya? Om Idang. Oke. Jadi waktu pertama kali ketemu Mbak Ayu itu di tahun 2005 lah. Udah lama. Di Hotel Regent waktu itu namanya udah Four Seasons ya, yang di Kuningan. Jalan Bawah itu di Kuningan. Itu aku gantiin Mas Nanda waktu itu yang berturut-turut sebulan dia mau ada tour kemana gitu. Jadi aku ada Sunday brunch itu kan Mbak inget kan? Terus aku main, nah Mbak Ayu emang nyanyi di situ sama Om Idang kan. Penyanyi Om Idang kan memang ya. Jadi sama dia Mbak Ayu, Om Idang, Sadu, Sandi Winarta. Ya kan? Sandi Winarta sama ya kala itu aku atau Mas Nanda lah. Pasti Mas Nanda aku gantiin. Terus minggu pertama aku main tuk. Mbak Ayu nengok kan posisinya gini nih. Ini vokal, terus ini gitar, ini bass deket Om Idang. Terus ini pihak Om Idang, ini drum. Aku di sini nih, Mbak Ayu nengok ke kiri. Sopo to, Dek? Iya, Mbak. Dengan ciri khasnya Mbak Ayu ya. Dek. Itu sopo to, Dek?
Aku manggilnya pertama kali tante. Tio tante, ojo tante Mbak Wai. Aku lagi solo digangguin. Besok foto deh. Padahal belum gendut udah bilang tante. karena Mbak Ayu meleleh sama kamu waktu itu. Terus aku ingat pokoknya percakapan pertamanya itu lama-lama kita deket dan sering banget aku juga mengirim Mbak Ayu di occasion lain sama Pak Karim ya. Sama Pak Karim terus ya tentunya Om Idang sih pastinya karena main vokalisnya Om Idang tuh Mbak Ayu Iya, Mbak Ayu iya, gitu. iya, tahu aku itu. Kebanyakannya aku. Iya, memang betul. Kebanyakannya Mbak Ayu ya, terus beberapa kali juga kalau misalnya aku duet sama Tata di Artos, aku nggak bisa, aku call Mbak Ayu, Mbak gantiin Tata boleh nggak jadi main duet sama Mbak Ayu. Terus terakhir banget 2018 ya Mbak Ayu. Itu yang di Fanmon ya. Nah itu aku jadi gitarisnya Mbak Ayu untuk di motion dulu waktu itu. Regular tiap Jumat 2 minggu sekali. Gitu. Jumat Sabtu. Cuma Sabtu 2 minggu sekali. Gitu. Ya tapi di luar itu sih kami deket banget karena Mbak Ayu orangnya kan emang humble banget gitu kan. Terus Mbak Ayu pernah aku waktu itu mengagumi dia, ampun dia nih. ampun enggak lah Mbak. Enak banget. Terus Meleleh ya Mbak. Buat dari apa sih ya? sama aja. Terus waktu itu Mbak Ayu pernah mau ngajak Om Yonce itu ya isi bass di albumnya waktu itu ya nanti kita cerita ya. Nanti kita cerita tuh album itu. Apa sih? Albumnya Mbak Ayu. Oh. Album terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Aku udah Belum lagi waktu kita regular di Black Cat. Iya. Kan kalau Terus pas kita Mbak happy Ayu hour. kita happy hour, Kan Mbak ada Ayu Tio nyanyi. juga. Iya, Iya, makanya. Tio kan nama aku sebelumnya. Oh ya sebelumnya. Iya. Masih Om Idang junior main, kita, kan? junior kan. Sebelum itu Om Idang main, Iya. vokalisnya Mbak Ayu di situ. Pasti. Aku pertama kali lihat Mbak Ayu itu sebenarnya di Jak Jazz. Aku lupa ya tahunnya. Kemudian ketemu lagi ya di Black Cat. Iya. Gitu. Gitu. Pokoknya sama Mbak Ayu mah aku ini banget deh. Tio deh. Tio deh. Kita kalau kalau mainin ngono, waduh cewek-cewek berbahaya. ya ini Iya. aku yang jagain Mbak. Oh kalau jadi Ya. Jadi kalau lagi kita ngamen gitu, ingat ya gitaris saya sudah ada yang punya gitu. Oh itu belum ada. Masih imut-imut. Ya ampun. Aduh, kita dulu suka nungguin Mbak Ayu nyanyi juga. Ya itu. Jadi kalau Ya, Mbak Ayu itu. sama Om Idang. Om Idang, Iya. aku lupa itu Jumat atau Sabtu karena kita main Jumat dan Sabtu. Ya, Kalau Om Idang antara 2 hari itu. Iya. Rebo dulu. Oh enggak, waktu kita Jumat Sabtu Iya, kita juga Black Cat. Tapi Rebo kita suka itu juga. suka gantiin ya. Itu pasti nungguin Mbak Ayu Dulu. sampai selesai. Ya ampun. Karena ini Tidak. one of One of a kind. kind penyanyi yang terkenal soulful, punya ciri khas. Kan suaranya ya. Menjadi penyanyi itu kan yang paling penting kan kalau bagus atau enggak itu kan relatif ya. Karakternya. Itu kan tergantung siapa yang mendengar kan. Selera. Selera orang. Tapi Mbak Ayu itu punya karakter yang khasnya. Ya orang udah tahu tanpa harus melihat itu Kemalayu gitu loh. Nah sekarang Mbak Ayu cerita. Sekarang Mbak Ayu Biar yang teman-teman tahu bagaimana kok bisa karakternya sekuat itu. Ya. Itu pasti ada perjalanannya Betul. dong. Gitu. Oh iya. Dari awal, Mbak. Itu memang awalnya dari kecil senang musik. Dari kecil banget tuh udah apa namanya, sama musik tuh udah hidup kuping gue yo. Terus rupanya memang ada turunan dari keluarga bapak ya, dari pihak bapakku tuh suaranya bagus itu kayak Matt Monroe gitu lah, suaranya ngeri lah bapakku tuh ya. Jadinya aku mungkin dapat dari dia suaranya gede ya, low bassy gitu. Jadi aku waktu lahir tuh udah gini suaraku. Orang pikir aku ngerokok pada. Anyway, awalnya dari gitu, dari kecil udah senang musik, so I listen to so many music, kind of music gitu. Dari jazz, dari waktu itu belum tahu jazz deh. Waktu kecil kan belum tahu jazz ya. Dari radio gitu kan gitu. Nah tapi musik is my life banget gitu. Kalau lihat musik tuh makin gede yuk.
itu memang Allah tuh kalau kita harus berperan jadi sesuatu ya, Iya, betul. diarahin ke situ Diarahin, betul. Iya, betul. Kamu tahu nggak keajaibannya gini? Aku tuh nginep di rumah saudaraku yang punya kaset tuh dia taruh di dinding. Ya. Itu kan kaset kan ratusan yo. Tapi kok ada satu yang aku tuh tertarik. Umurku 13 loh ya, itu masa SMP. Aku nginep rumah itu. Ini apa? Jadi gue ambil gini kan dia kan naruhnya begini nih, tahu nggak? Jadi cuma tulisannya Roberta Flack gitu. Roberta Flack. Gue ambil yo. Itu bener-bener kayak apa namanya, kayak mujizat banget gitu. Gue ambil gini kan. Terus kan yang kuning gitu, pokok itu apa? Kaset zaman style dong ya nggak? Style ini apa nih? Mukanya kan kayak black woman gitu. Gue terus aku masih ingat mama punya labelnya Perina, Perina ya. That is it. That is the song. Betul. Waktu itu Mbak udah tahu kalau itu Roberto Flack. Jadi emang ngambil aja. Jadi ini tangannya digerakin sama malaikat, suruh ngambil yang itu. Dari semua seratusan yang ada kaset, di situ. And then aku, hah? Kok enak banget? Udah tambah. Jadi memang kupingnya udah peka sama yang begituan gitu loh, yang kan chord-chordnya kan udah mulai ini kan, udah mulai ngejazz gitu. Katanya waktu itu aku nggak tahu kan, pokoknya seneng aja. Terus jadi semua itu jadi hafal semua di album itu. Nah mulai deh kayak apa? Waktu SMP kelas 1 kan aku masih di Semarang. Waktu itu aku ada satu grup kayak gitu loh, kayak kalau di Jakarta tuh Suara Mardika gitu loh. Oke. Gitu ya, Mbak. Bukan, jadi itu it's a wadah untuk para remaja seni ya, berkegiatan. Iya. Ada seni, ada olahraga, rock climbing, ada pokoknya itu segala, ada motor trail, ada namanya Darodox. Nah, di Darodox itu gue paling kecil ikut. Om gue jadi pemain gitarnya band itu. Band itu lo tau nggak vokalisnya siapa? Hari Mukti. Oh masa Mas Hari almarhum itu Semarang ya? Dia kan awalnya dari Cimahi, terus dia pindah ke Semarang karena ikut kakaknya. Nah itu terus dia ngikut di geng itu, geng Darodox itu. Nah gue dong, kan om gue kan tahu gue suka kita serumah kan, jadi wah saya bisa nyanyi nih. Ikut gue 14 tahun sih Mbak. Oh, really wanna see you. Itu lagu My Sweet Lord. Lagu itu tuh langsung gitu. Gile gue suruh nyanyi gitu kan. Lama-lama suruh nyanyi Michael Frank saya. Jadi aku memang gedenya tuh di Semarang. Mulai nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh diarahin sama om gue itu, namanya Bu Ceceking, dia ilustrator musik film setelah di Jakarta. Itu aku diarahin, oh kamu cocoknya ini. Jadi gue hari nyanyi Michael Frank lah apalah. Nah begitu SMA pindah Jakarta kan, jadi aku setengah di Semarang, setengah di Jakarta. Tapi di Semarang tuh pengalaman nyanyi tuh udah banyak ya, udah manggung tuh udah. Dari 14 tahun itu. Dari 13 itu. 13 tahun ya. Umur 15 gue udah dapet duit ya. Oh ya? Dapet duit. Aku waktu itu dapet duitnya 3.000. Ya, tapi zaman itu 3.000 tuh besar loh. 3.000 tuh ya kira-kira berapa ya? 2 juta gitu kan. Iya, zaman itu. Nah, anyway, terus udah gitu pindah ke Jakarta. Kamu percaya nggak, Yok? Aku pindah ke Jakarta, sebetulnya aku terjun ke nyanyi langsung itu karena aku butuh duit, Yok. Oh iya. Aku pergi, jadi gini, emang, nah ini Allah lagi nih ya, ini Allah lagi. Gue pindah ke Jakarta, masuk Tarakanita, mesti bayar 750.000 waktu itu untuk pendaftaran. Tahun berapa tuh, Mbak? Makan situ kan sekolah. Tahun berapa? Tahun 83 deh kalau salah. Saya baru setahun. Terus ya, gue tuh tinggal di rumah tante gue punya suaminya adalah bule chief engineer di Hotel Mandarin, gitu kan.
kan gue kalau mandi kan gue nggak bisa diam nih mulut gue nyanyi kan, nyanyi segala macam deh gitu. Nah dia tuh denger dari bolongan gitu kan, dia bilang sama tanteku, kok si Ayu suaranya bagus tuh katanya gitu kan. Terus gini, dia mau nggak tuh apa audisi tuh di Hotel Mandarin Captain Bar. Captain's Bar. Audisi tuh, they're looking for a lady crooner. Datang dong ya gue ya, gue butuh duit ya. Gue mesti bayar itu usia baru mau masuk SMA? Udah 17 sebenarnya. 16 setengah lah. Iya, gitu. maksudnya udah SMA berarti ya. SMA. Okay. Oh, baru masuk Kanita kelas 2. Terus aku datang dong ya. Tahu nggak itu beda Enrico Tobing? Oke. Penyanyinya. Ini saudaranya Gordon Tobing lo kan? Iya, tahu. Terus Enrico pemain keyboard, pemain pianonya Ronald Panjaitan. Wih. Pemain drumnya Mas Wira itu pemain drum itu orang UI jadi nggak terlalu terkenal gitu tapi bagus main drum. Pemain gitarnya lo tau nggak? Denny TR. Jadi my first job itu apa mereka? Bassnya Ida Musae. Wih. Itu keseluruhan kemujuran dong gue. Iya banget. Iya. Di usia segitu loh. Gue orang audisi kelima. Oke. So there were others before me. Aku kelima ya. Gue pakai seragam Tanah Kanita ya. Serius Mbak? Pakai seragam sekolah. Masih pakai sneakers, pakai putur dari bis gitu kan. Gue masuk lagi terus. Wah, dites ya gue. Tesnya ini lagu-lagu Flashdance tuh. Apa? First when there's nothing. Oh what a feeling. Lagi gitu. Terus lagi hits ya waktu itu ya. Terus nothing's gonna change my love for you. Terus waktu gue dites, gue tuh hafal. Nggak lihat cetak, nggak lihat buku apa. Gue nyanyi gitu. Kamu tahu lagu ini nggak? Suruh nyanyi. Tahu ini nggak? Suruh nyanyi. Sampai 5 lagu gue bisa semua ya. Terus gue dipanggil gini. Kamu tuh siapa? Ini nanya apa tuh? Ini sopo tuh deh. Iki bocah sopo masih pakai baju seragam. Dia bingung. Semua lagu hafal. Masih satu sekolah. Akhirnya gue suruh nyanyi ya. Jadi gue dapet gaji ya. Udah reguler itu ya? Reguler. Seminggu di usia 3 itu kali loh. apa 2 kali gitu. Pokoknya gue inget itu dapat gajinya tuh 400.000 sebulan. Iya waktu itu gede Mbak. 400.000 tapi sebulan. Ya dulu kan zaman masih bayarannya 35 sekali. Tapi mau itu ya 4 jutanya. Iya kali. Masa sekarang kali ya, Iya, lebih malah kan? Lebih dong. Pokoknya gue 400.000 nih. Ya. Bayar sekolah dong, cicil. Begitu udah mau ujian kan kelas 3, gue berhenti dulu takut ya. Anaknya aku nggak fokus sekolah. Itu panas tuh ya? Nah dari situ tuh aku kenal Om Miron gini ceritanya. Gue lulus SMA, kan udah nggak nyanyi di Captain's nih, karena udah vakum 6 bulan. Lulus SMA, gue butuh duit lagi dong. Kan aku kan mau masuk kuliah kan, bapakku cuma bayar kuliah doang. Gue mau transport, mau hidup dari mana gitu. Gue ingat Hendy Drum. Oke. Anaknya Om Sadikin semua. Wah Hendy tuh kalau nggak salah dia main di ini nih Hilton itu eksekutif club nih. Gitu. Datang dong gue ke situ. Muka tembok aja datang gue. Hendy ini. Nah, Mas Eman Saleh. Waduh legend. Mas Lukman. Tau nggak? Bassnya Sures. Iya kan. Terus gue waktu datang Hendy dong. Mas Eman, ini kan penyanyi Kanizaro nih. Mas Eman, mana suruh nyanyi gitu kayak gitu. Begitu gue nyanyi, Mas Eman langsung, yuk, ini wah kamu mesti besok aja kamu mesti datang sini. Begitu besok gue datang dikasih kaset gue. Isinya My Funny Valentine. Oh jadi dari situ ya Mbak? Standard dari situ ya? Jadi aku kan waktu Tapi di Captain's juga udah bawain standard kan?
Belum. Oh, belum. Ya. Waktu di Captain tuh nyanyinya pop kayak Pop, ya? kayak Benson, kayak yaitu Roberta Flack, The People Trying to Create Feelings, gitu-gitu lah. Jadi berawal di Hilton itu Di Hilton itu sama waktu SMA di Eman Saleh. itu itu Om Eman, Mas Eman bilang sama Om Irang, ini aja suruh nyanyi. Itu kalau Allah ya. Iya, udah ada. Ya. Tapi memang benar, sama seperti cerita siapa tuh kemarin yang eager-nya kuat, Mas Gary Herb ya. Jadi emang kalau kita bertujuan terhadap sesuatu, ya kita harus eager-nya tuh harus kuat. Ini the sense of survival-nya mesti Iya, tinggi kan. Iya, betul. Gue nggak bisa hidup tuh ya waktu itu. If I didn't have a job gitu. Jadi aku ke situ akhirnya. Tapi kok akhirnya gitu. Mas Emma tuh seneng gitu loh sama Cocok ya, nyanyiku gitu. cocok ya. Dapatlah gue dari seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali, jadi seminggu 3 kali. Jadi tiap hari. Dia eksekutif klub itu. Jadi itu awalnya standar. Sambil kuliah, sambil bayar kuliah. Sambil kuliah, bayar kuliah dari bernyanyi. Beli buku apa tuh dari situ gue. Dan di eksekutif club Di eksekutif itu, club. Mbak memulai karir sebagai penyanyi jazz, Iya. which is maksudnya mulai bawain menyanyi standard, jazz, ya, mulai standards. menyanyi standard jazz. Oke. Foggy Day itu dari Mas itu Eman tuh. Saleh. Jadi enak ya besoknya kasih lagi. Tapi dia benar-benar niat loh iya, Mas tapi ya nggak bukan cuma dari Mbak Ayunya juga. Player-playernya juga mendukung untuk nih bawain lagu ini, bawain itu. Jadi kitanya betul. Makanya dia tuh waktu dia meninggal itu 3 hari sebelumnya kan aku pas nyapu depan rumah dia lewat. Ayo, dia berhenti loh Mas Eman. 3 hari kemudian meninggal. Pas lewat rumah gue udah puluhan tahun nggak ketemu, pas lewat doang gitu. Oh itu 3 hari Sebelum Mas meninggal Eman Saleh dia sehat ya Mbak? udah sakit tapi kan terus Tapi sembuh. masih kondisi kan udah sembuh, terus anaknya kan yang nyetirin kemarin sakit nih bandel nih gitu. Oh sempat ketemu. Tapi kok ya anehnya tuh aku kok ketemu sama dia gitu loh soalnya. Jadi kayak pamit ya Mbak. Kayak pamit gitu loh. Oke. Abis dari eksekutif club itu, Coba mundur dikit. Bayu pernah cerita menang LC. nah itu. Iya. Nah itu kayaknya ada yang Tadi agak miss. Gini, LCLR itu sebelum Mbak akhirnya Ke Jakarta. ke Jakarta. ke Jakarta belum. Oke. Jadi LCLR itu ceritanya, aku kan tadi cerita bahwa di Semarang tuh aku nyanyi. Akhirnya kenal semua musisi yang ada di Semarang. Umurku 15 pasti di SMP. Mas Candy namanya tuh Kus Purwedi, itu kita panggilannya Mas Candy, baru aja dia meninggal. Dia tuh pencipta lagu gitu, ikut LCLR menang. Nah waktu dia menang salah satu dari 10 lagu itulah, itu angkatannya Bagus AA, angkatannya Dian Paramana Putra. Aku kenalnya dari Dian PP tuh dari itu juga. Nah terus mereka membolehkan penciptanya menunjuk siapa penyanyinya. Pilih sendiri ya. Dulu kan dipilihin sama Prambors. Ini sekarang dia boleh milih. Mas ini milih gue. Aku umur 15 ya. Dan menang ya Mbak. Apa tuh lagunya Mbak? Bumi. Lo tau nggak di rekamannya tuh di itu loh, di studionya Arya Junior. Andi Ayunir. Arya Junior. Oke. Apa sih namanya? Rudy Arya, terus Mbak Ani, Mbak Ani gitar tuh. Jalan Bumi itu. Jalan Bumi, studionya gue inget banget, gue naik bajai ke situ diantarin sepupu gue. 15 tahun. 15. Jadi aku itu kenalan banget. Gue nyanyi, judulnya lagunya Harapan Merdeka. Nah dari situ aku alhamdulillah seneng juga ya. Maksudnya even though it's only a small thing, but Prambors is legend banget kan itu kan. Pada saat itu Prambors adalah media maksudnya radio yang number one kayaknya waktu itu. Iya, sampai Iyalah. Iya. Dan LCLR itu program legend banget. Bergengsi banget. Enzo sini Kan aja. itu sebuah keberuntungan yo. Iya betul. Gak semua orang kan bisa nyanyi di situ yo. Iya benar makanya. Yuk kebetulan kalau Mas Candy ya, dia orang Semarang sih ya. Sini nggak apa-apa.
Terus Mbak. Nah iya, jadi aku sempat dapat itu. Iya. Jadi itu sebuah apa kenangannya tak terlupakan lah ya itu. Iya, tapi perjalanannya cukup perjalanannya 15 tahun ya. 13 tahun awalnya, 14 tahun udah ada di komunitas yang serius, 15 tahun udah dapat sesuatu, which is LCLR itu, dan udah dapat uang usia segitu. Iya. Habis itu 17 tiap hari. bayar dibayar Dan sekolah. Pertama kali main langsung sama musisi-musisi yang emang Enggak, kualitasnya enggak, luar enggak. biasa. Jadi Mas Denny aku TR. termasuk yang beruntung. Ya. Iya. Dapat job pertama di Captain loh, bintang 5 kan. Iya. Gitu loh. Dan Mbak Emil kemarin kan cerita juga pernah gantiin Mbak Ayu di Captain. Di Captain. Pernah. Aku tuh sama Ani tuh ini ganti-gantian kan kita Iya, mungkin iya. tim bersuaranya mirip. Iya, mirip. betul. Iya, walaupun karakternya berbeda tapi timbrenya Timbrenya sama. sama. Jadi aku kalau dia di itu nggak bisa, dari pub nggak bisa, gue gantiin. Iya. Kalau gue ntar di mana nggak bisa dia. Dan waktu Ganti-gantian. itu hampir seumur ya Mbak ya, emang itu sama Mbak Emil ya? Emil 1 tahun di atas, aku 1 Oke. tahun. Dan- Itu ya kalau pertama kali kan gue gak kenal Emil. Aku kan masih nyanyi di Captain itu kan. Tapi kan hari Minggu kan gak nyanyi. Nah dia tuh hari Minggu tuh nggak bisa apa gimana gitu Emil. Nelfon nggak kenal. Tapi dia denger dengan aku. Nelfon gue. Halo ini Ayu nih. Ayu, aku dengar kamu nyanyi ini. Kamu gantiin aku bisa nggak? Kamu lagu ini bisa nggak? Lagu ini bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Oh, ya, kalau ya langsung gue datang. Di situlah aku mengenal Gold Guys. Benar, Om Joko ya. Om Joko itu Gold Guys yang monster Iya. semua kan. Iya, makanya beruntung ya. Tapi memang dengar 2 cerita vokalis senior ini, Mbak Emil, sekarang Mbak Ayu, beruntung ya dapet nyanyi, kemudian dapet Langsung musisi yang Iya, betul. hebat. Mbak Emil Iya. juga kan sama Om Ireng ya kalau nggak Iya. salah waktu itu. Iya. Mbak Ayu juga gitu dah, langsung dapet Mas Denny TR, kemudian Mang Eman Saleh gitu yang zaman itu Zaman aja itu. udah respected musician. Iya, aduh itu Itu bahagia kayak aku juga sih Mbak, aku beruntung banget dapet kita Ini sih. ya, Ya ampun, ya ampun. Coba. Ya ampun. Semua orang pencetannya dulu pencetannya. Begitu teng aduh gitu kamu pasti. posing di Coba pencet kau rasakan. Mbak. Your soul will move. Nah, tapi benar aku juga sama. Maksudnya aku merasakan apa yang Mbak Ayu rasakan. Anyway, Mbak, dari eksekutif klub itu, akhirnya Mbak udah para senior musician udah nengok, wah ada seorang vokalis. Om Ireng juga tuh udah ketemu sudah tuh. sampai Om Ireng kan tuh ke Mala Ayu gitu. Abis itu apa lagi? Black Fantasy ya Mbak ya? Mbak? Abis itu tuh ya. Abis eksekutif club. Kalau Black Fantasy kan project recording kan. Ya, recording. Nah, Ya, ini kan sebelum recording Oh, nih. sudah oke. Sampai ini mana? menuju. Ini menuju. Jadi menuju ya. aku eksekutif up dulu. Dari situ kan aku tuh terus gabung ke Black Fantasy. Karena waktu itu Black Fantasy kan udah ceritain Emil kan, Emil nggak bisa. Akhirnya mereka mencari vokalis. Nah kebetulan kan sudah nama aku di eksekutif club. Terus coba ayo aja gitu. Lah kok pas dicoba cocok. Klop banget kayak like a glove gini gue tuh sama Black Fantasy. Lagu-lagu mereka kan asik banget. Jadinya ada aku rekaman itu sama dia. Chordnya antik ya emang ya. Siapa? Chordnya Chordnya, tuh antik. iya. Unik-unik gitu. Kak Luli lihat itu kan bang seneng liatan dia seneng liatin dia. Satu album tuh ya Mbak? Satu album aku nyanyi tiga lagu kalau nggak salah deh. Membernya Soalnya ada siapa gitu Binu. kan? Coba sebut. Siapa aja sih membernya Black Fantasy? Itu brass sectionnya tuh ada Hair, Mas Didit Maruto, Oke, almarhum. terus ada 3 apa 4 orang ya lupa kali aku. Terus ya pasti kan Yayan, Mas Yayan, drama. Sures, Iya. Luli,
siapa tuh namanya? Angki yang pencipta lagu buat kamu itu. Betul. Angki itu kan adiknya Luli gitu. Itu tapi sama brass sectionnya banyak. Nah penyanyi kan Bino Oh itu ya. Sukaman. Iya, Bino Sukaman. Joni Dodi. Iya, betul. Nah itu dia nyanyi berapa lagu. Nah ini yang aku nyanyi berapa lagu gitu. Oke, nah setelah itu jadi dari eksekutif club itu terus Mbak dicari sampai akhirnya ikut recording Black Fantasy. Kemudian untuk project recording Mbak ikut udah berapa project? Nah udah nih. Maksudnya Black Fantasy. melalui grup-grup sajaka atau Mbak terus punya apa aja yang recording solo atau apa? Oh kalau di berbarengannya itu aku suka ini Om Ireng suka ada kompilasi bossa nova lah apalah itu aku Iya banyak kan ya? banyak sampai Banyak. aku lupa. Jadi Banyak. intinya semua musisi yang bikin kompilasi album kompilasi Mbak Ayu Aku sering ikut. terlibat di dalamnya dan Om Ireng juga kan dulu produktif juga tuh ya bikin album. Gue pernah bikin nggak tuh projectnya siapa gue lupa ya. Ada satu studio gitu, aku diminta nyanyi lagunya Elton John, Rocketman sama apa gitu loh, yang gue inget Rocketman ya, pokoknya ada dua. Jadi dia tuh nge-cover lagu-lagu lama, termasuk lagu Elton John. Gue bisa lihat. Itu tahun Jadi berapa? Rocketman, itu I'm a Rocketman, itu gue nyanyi tuh. Jadi maksudnya proyeknya tuh sampai ke situ-situ gitu loh maksudnya. Iya. Apapun kita Itu ikutin. tahun berapa, Mbak? Itu aduh umur berapa ya gue 23 kali umur gue. Jadi selain reguler manggung juga terus rekaman Black Fantasy juga. Project gitu ya. Terus Black Fantasy itu kan dulu banyak banget manggungnya. Iya. Off-air itu banyak banget. Iya betul. Tuh, jadi aku ikut juga nyanyi aktif banget pokoknya nggak pernah berhenti nyanyi tuh. Pokoknya music is in blood ya Mbak. Aduh. Without music, I'm Dying. Oh iya biar aku nggak lupa juga. I'm nobody. Biar aku nggak lupa juga. Mumpung pada eranya sama Black Fantasy. Salam dari Ibu Jana. Di Bujana itu. Tunggu. Pernah Spirit ya? Pernah. Spirit. Iya kan? Jadi aku abis Black Fantasy kan Spirit. Aku Bujana tuh sama Bujana 5 grup ketemunya Bujana melulu. Jadi udah kayak kakak adik banget. Hari ini yang salam sama Mbak Ayu banyak ya. Mas Anggam Hamzah juga. Katanya si seksi itu. Semua kali. Oke, Mbak Ayu. Kalau ngomongin project recording kan ternyata banyak banget ya, karena kompilasi itu banyak banget Mbak Ayu isi. Pada kemana sayang nggak ya? Dan itu ada di digital store nggak sih? Itu tuh ada sama Union Artis, sama mungkin bisa dicek tuh Mbak kalau emang Ikhwan. kalau memang ternyata masih ada datanya di teman-teman musisi yang produce, mungkin bisa ditanya dan bisa dirilis lah di digital supaya nggak hilang. Dulu lumayan loh ya, aku tuh nabung segala macam tuh dari iklan apa tuh aku banyak juga tuh ya. Oh iklan Coba juga ya? tanyain sama Om Reski ya. Kebetulan anaknya kan dulu pernah belajar sama aku, anaknya Om Reski. Oh iya, kamu tanya deh. Ada nggak itu lagu-lagunya Mbak Ayu yang suka nyanyi sama dia gitu rekamannya? Ada satu lagu Mbak Ayu yang hits. Apa tuh? Solo ya? Yang Apa mana? aja? Oh aku kalau hitsnya yang dari Black Fantasy itu buat kamu itu sama Buat kamu iya sama itu Black Fantasy ya? Black Fantasy sama yang The Spirit dari Black Fantasy itu kan terus karena nggak aktif kan Black Fantasy-nya. Cuma satu album ya? Iya jadi Black Fantasy itu ada 2 album. Satu yang sama Emil yang album pertama sebelum Mbak Emil akhirnya kontrak ya. Terus yang kedua baru sama Mbak aku. Ayu. Nah yang ketiga waktu itu di program tapi nggak jadi karena Luli tuh kerja gitu loh di apa gitu jadi ya sibuk akhirnya nggak jadi kan itu ininya motornya tuh Luli waktu itu. Iya. Nah waktu itu terus si Era Mono kan Spirit kan. Era Mono tuh aku baru tahu juga terakhir itu baru tahu bahwa Era Mono tuh punya grup Spirit Band tuh
jauh sebelum ketemu aku tuh ada macam-macam, ada Happy vokalisnya, jadi ganti pemainnya juga ganti sampai akhirnya ketemu gue. Terus pas dia mau bikin album yang ada bujananya tuh, nah itu cari penyanyi juga gitu. Akhirnya aku diajakin, kok pas juga lagunya gitu, ya udah akhirnya aku ikut di yang dia ada yang band semua itu, jadi itu cukup hits tuh lagunya. Gue tuh kayak orang dongok gue tuh ya. Kan kalau pas lagi misalnya kan show tuh kan band ya, gue tuh nggak gitu loh, kayak wah ini apa namanya youngsters band gitu, atau nggak gitu, nyanyi aja gitu. Tapi setiap kali di kota mana gitu, gue baru intronya gitu kan, intronya kan baru piano gitu, langsung kamu waduh nyanyi, gue belum nyanyi udah banyak nyanyi. Oh ternyata lagu kenal ya gitu. Lagu itu ternyata pada apa? Aku tuh nggak gendong. Cuek aja pokoknya Mbak Ayu. Ya apa maksudnya bagus juga tuh, Spirit tuh cukup terkenal Spirit. Iya memang betul. Oke, Mbak. Selain memang Mbak Ayu dikenal sebagai penyanyi jazz, dan yang kayak aku bilang Mbak Ayu itu Ratu Jazz Club Jakarta ya. Mbak Ayu juga kan ya bener kan, Ratu Jazz Club loh. Ternyata cuma Prohibition. Nanti kita cek masih buka apa enggak. Harus terakhir kan? Itu kan terakhir Jazz Club terakhir ya. Oke. Dan karena itu maka walau pandemi pun Mbak Ayu tetap produktif. Artinya Jazz Club yang masih aktif tetap manggil Mbak Ayu gitu ya. Masih nyanyi alhamdulillah ya Mbak sampai sekarang ya. Walaupun pandemi terus sempat on off kalau ya kan sama Pak Ule, Pati Selanu juga, Om Ule. Dan walaupun on off karena PPKM, tapi Bayu tetap ada. Nggak hilang lah gitu ya dari jazz. Nah, Bayu juga dikenal sebagai pengajar vokal. Iya kan? Sedikit doang kok. Ya, kita mulai. Tapi tetap banyak yang merekomendasikan ya, contohnya kayak Mas Roy Kurniawan gitu kan, kalau mau cari guru vokal coba kontak Kemala Ayu. Masa sih ya Allah. Nah, suka dukanya Mbak Ayu ketika mengajar vokal. Waduh, ada nggak? Apa ya? Aku kan orangnya kan nggak pedean, jadinya. Masa sih nggak pedean? Nggak pedean kalau pas ngajar. Kalau pas nyanyi mah. Kalau pas nyanyi mah luar biasa. Gue mau ngasih apa ya gitu. Biasanya tuh yang udah ke aku itu memang udah bisa nyanyi lah dia. Oke. Udah bisa nyanyi. Bukan yang dari dasar ya, bukan basic. Bukan basic. Jadi misalkan ada temanku baik gitu, teman SMA atau teman mana gitu, anaknya pengen nyanyi, kasih ke aku. Buat train tuh di situ. Trainnya sebetulnya hanya ngebangunin jiwanya dia. Jadi kalau orang nyanyi tuh kan jiwanya harus jalan. Harus jalan. Kalau enggak makna lagunya nggak terdeliver kan? Nggak terdeliver gitu. Jadi kebanyakan yang mereka bisa nyanyi, tapi dia menguasai nadanya aja, tapi nggak ada feel-nya. Jadi pada saat delivery itu kayak kosong, kayak flat. Tekniknya juga benar, tapi jiwanya itu ya. Nggak keluar ya. Nah, pada saat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, you have to know the meaning kan. Ya. Kalau kamu tahu the meaning kan, menggalnya tuh tahu, paham. Terserah lo kan, maksudnya. Yeah. Gue mau ngomongin gimana sama lo nih, nah itu lo tahu di mana harus menggal gitu. Oke. Ini kita sebenarnya sampai ke ujung vlog ya. Satu lagi deh. Oke, itu ada dulu deh. Satu yang unik dari Mbak Ayu. Oke, apa? Jadi kalau zaman misalnya Mbak Ayu gantiin Mbak Emil gitu ya, misalnya gitu. Lagu yang Mbak Ayu bisa, maksudnya bukan bisa, lagu yang Mbak Ayu mau belum tentu anak band bisa. Oh gitu. Oh gitu. Lagu yang nggak umum jadi ya. Jadi nggak umum. Tunggu. Maksudnya lagu yang Mbak Ayu mau nyanyikan di listnya ya, song list yang dikasih, belum tentu band playernya tahu.
Artinya itu bukan lagu yang mainstream. Iya mainstream. Mainstream. Standar tapi jarang sekali dibawakan orang-orang. Gitu Contohnya? Kayak Never Let You Go. Never Let Me Go. Never Let Me Go. When Itu aja udah- Sunny Gets itu Blue. aja dia udah Itu kan salah, Mbak. juga Iya gitu. Sunny Terus? Gets Blue. When Sunny Gets Blue. When Sunny Gets Blue. Na, 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 na. Gitu. From too much talk to silence. Iya kayak Oke, gitu. Kayak itu gitu. artinya lagu standar Tapi yang jarang sekali mainstream, repertoire tapi repertoar itu jarang Dibawain dinyanyikan orang. oleh penyanyi-penyanyi lain ketika ketika perform gitu. perform. itu. Nah, Ya. terus nanti Oke. kalau anak bandnya mau, gitu. Aku nggak ngerti. Mbak Ayu sih mau bisa nyanyiin, tapi males. Soalnya mesti baca teks. Mbak Ayu tuh nggak suka baca teks. Iya itu, tapi emang itu yang benar sih. Ya emang bener. Emang itu yang benar sih ya, Kalau nyanyi bisa tuh harusnya nggak hafal. baca teks. Nah kalau aku hafal aja kadang-kadang gue baca teks aja deh karena nggak pede gitu kan. Jadi kalau kita main di Motion Blue itu, Mbak Ayu nulis lagu itu udah sebelum manggung, maksudnya udah sebelum beberapa hari gitu, aku bawa ini. Itu Mbak Ayu bener-bener nggak baca sama sekali, gitu. Pokoknya Karena total supaya- menguasai ya Iya, supaya iya. feel-nya dapet. Feelingnya Ya. dapet. Gitu. Kadang-kadang kalau di motion blue tuh kan kita kan pengen main jazz nih. Depannya kita udah lagunya Oh, udah udah keren dulu ya. sophisticated lady, udah gitu. Nah. Begitu datang dong. Ini apa lagu Daniel Saleka? Don't sleep Nah. away. Malah itu harus baca. Oh enggak. Enggak ya? Enggak ya? Masih Jadi enggak. gue gini, Tapi kesel. tapi gini, kan udah 1000 tahun nih nggak bawain. Bilang dulu dong, I will do this song, but excuse me if I forgot the words. Gue gituin aja. Gue Bismillahirrahmanirrahim. Keluar sendiri Royo. Keluar sendiri kan masih ada Iya, nih file memorinya Iya, tetap iya, ya iya. di keluar filing. sendiri gitu. Nah kalau gue lupa, ya gue nana aja gitu. Nah itu ya kan itu masalah jam terbang ya. Iya. Ini itu kan masalah jam terbang. Asik ya. Artinya ini teman-teman jazz theory terutama para vokalis baik yang baru banget mau jadi performer ya maupun yang udah ya kayak aku gitu tapi masih setengah-setengah gitu kan. Ini akan jadi banyak pengalaman yang bisa diambil gitu sebagai seorang vokalis bahwa Mbak Ayu tuh kan, kalau aku sih selalu nontonin Mbak Ayu tuh ya waktu di Black Cat, aku tungguin sampai kelar. Karena aku sampai yang terkesima gitu, gila ya nih orang nyanyinya soulful banget ya gitu. Kalau gue kayaknya nggak bisa nyanyi begitu gitu kan. Nah artinya ya ternyata tadi Mbak Ayu udah kasih sharing sedikit bahwa kalau lo mau nyanyi, lo harus tahu banget meaning of the song. Sehingga Every word. ya every word, every single word di lagu itu, sehingga yang keluar ya lo tahu apa yang lo Soulnya mau, lo soulnya, gitu, soulnya ya. lo. Karena everybody kan beda. Iya. Delivery-nya itu pasti beda. Iya betul. Karena jiwanya kan beda-beda gitu. Jadi walaupun kayak Tio bergurunya sama Om Ula misalnya. Tapi kalau pas keluar pasti Tio-nya yang keluar Iya. gitu. Walaupun orang ngedengernya kayaknya sama, Kayaknya tapi pasti ada tapi beda, perbedaannya. beda. Betul, Aku bisa betul. ngerasain beda. Iya, Aku betul, bisa ngerasain. betul banget. Dan aku lihat rata-rata emang penyanyi angkatan yang Mbak Ayu ya kayak misalnya Tante Emil, Mbak Ayu gitu ya, terus Mbak Oti gitu emang kayaknya males gitu lihat baca teks itu. Iyalah. Karena harus kayaknya Mereka harus angkatan menguasai. itu Iya, betul. menguasai banget gitu ya. Betul. Iya. Apa namanya, pada saat kamu bisa ngerti artinya tuh kamu Iya. pas delivery tuh bebas gitu loh, kayak Iya benar motong-motongnya motong-motongnya misalnya. di mana Iya, tuh iya. bebas. Menggal-menggalnya di mana Betul, aja betul, gitu ya. Betul. Oke, aduh ini It's like speaking, you know. Mbak, Kayak thank Iya, you betul, ya, kayak thank cerita you ya. aja. Ini masukan kalau buat aku pribadi masukan yang sangat berarti banget juga buat teman-teman vokalis. teman-teman vokalis kalau mau nyanyi itu baik lagu Indonesia ataupun lagu asing, bahasa asing, kalau bisa hafal dulu and then diresapi artinya gitu. Betul. Arti lagunya. Heeh. Kadang-kadang kan kita hafal doang, tapi kita nggak Nggak tahu lagu tuh sebenarnya maksudnya diciptakan kemana, untuk apa gitu. Nah itu mesti tahu juga itu. Sehingga delivering meaningnya tuh nyampe gitu dari karena kita udah hafal, kita masukin rohnya, nyampe ke hatinya mereka kan. Iya. Gitu. Apalagi kalau pas lagi patah hati. Sampai bulan 3 bulan ya. Dimarahin Om Idang.
patah hati bolosnya 3 bulan loh. Berarti Nah, tiga bulan nggak dapet duit gara-gara patah hati. Iya, gimana Aduh, coba gue rugi banget. Aduh, nah kalau itu mesti belajar sama Tio Mbak. Move on-nya cepet ya. Wah, bagus. Harusnya gitu. Harusnya di delivery-nya tuh ke ini loh, ke artnya kita harusnya. Ini malah ke sinusitis. Ke dokter yang untung. Oke, baik Mbak, ada pesan-pesan lagi nggak? Kan tadi sebenarnya yang tadi kita udah sampaikan mengenai bernyanyi ya, feel dan lain-lain itu sudah satu pesan buat teman-teman Jazz Theory, khususnya para vokalis atau orang yang sedang belajar bernyanyi mau jadi performer gitu. Tapi ada pesan lain nggak? Sebelum nanti, jangan dimatiin dulu, sebelum nanti Mbak Ayu perform bareng Tio, jamming, akan ada 2 lagu standar ya, dua-duanya ya. Iya. Nah, aku nih kalau lihat orang nyanyi nih ya, bukan bukan sok tahu. Tapi aku mau gini, mau bilang sama orang tuh suka gini, maksain dirinya untuk menyanyikan lagu yang tingkat kesulitannya itu dia belum nyampe. Iya itu benar. Iya. Kalau Tapi belum dia nyampe, maksain. kalau belum Nah, nyampe itu jangan. mendingan jangan dinyanyiin ya. Jangan. Itu aku setuju. Jadi Aku setuju. lagu apa aja deh ya, mau jazz, mau Pop, apapun mau apa gitu iya ya. benar. Iya. Setiap orang sejago-jagonya tuh orang pasti dia ada limitasinya. Iya. Betul. Nah, itu jangan coba-coba berani-berani untuk menyanyikan lagu yang sebetulnya terlalu difficult for you, Iya. kita, untuk kita misalnya, gue mau nyanyi ini gitu, wah gue mau kasih lihat gue bisa nyanyi ini, padahal ya kan jelek. betul. Kan sayang. Iya. Itu aku setuju. Jadi dia harusnya nyanyi lagu yang ini lebih bagus. Tapi karena dia Yes. paksain ini hanya karena dia mau show off Yes. bahwa gue bisa juga nyanyi Iya, ini, iya. itu malah jadi Iya. loh, kok jadi elek. Didengarnya nggak Gitu. enak ya. Padahal dia kalau nyanyi yang ini, wah top. Jadi gitu lah Iya, ya. betul. Sesuai kemampuan aja, gitu ya Mbak. Gitu. Betul. Misalkan kayak improvisasi. Scat it's not easy to do, you know. Lo mesti tahu chords sebenarnya. Kalau lo nggak tahu chords, lo mesti di kuping lo mesti hidup banget kayak gue digininya Mas Idang kan. Nah. Harus bisa. Aku nggak bisa chord, jadi aku harus gitu belajar chordnya Mas Idang tuh kayak mati-matian gue Iya, belajar chordnya iya. Mas Idang. Nah, itu nggak semerta-merta aku bisa langsung, tapi aku memang Melalui proses. Iya. kesini aku ikutin bagian. Tapi kalau orang yang ada juga orang yang bisa secara alami ya, itu juga itu Anugerah, karunia ya. ya, itu. Tapi kalau ada kalau kita kayak gue nggak tahu chord, nggak bisa main chord, terus hati-hati gitu. Jangan di misalnya lagu Round Midnight. Coba dong lagu-lagu Round Midnight dong. Jadi kan sudah Round Midnight. Itu kalau kita nggak tahu chordnya, jangan improvisasi. Iya benar. Flat aja ya Mbak. Flat aja. Setengah gitu kan. Iya. Maksudku itu. Jadi ada lagu-lagu di lagu, terutama lagu jazz itu yang tingkat kesulitannya tinggi. Kalau lo nggak tahu chord, mendingan di daerah situnya Diem aja. ini aja diikutin aja Flat biasa, aja, ya, iya, flat biasa iya, gitu. iya. Ntar di chord yang terbuka baru ambil improvisasi. Jadi mesti pinter-pinter Iya. itu. Jadi jangan diterjang gitu. Itu aku sering lihat beberapa penyanyi suka nerjang Maksa. maksa Iya. gitu yo. Malah kedengerannya jadi nggak enak ya Mbak. Ya? Sayang yo. Iya. Setuju. Padahal dia nyanyi lagu Elas malah bagus misalkan gitu. Ya udah jangan nyanyi Round Midnight gitu. Iya. Nyanyinya yang Iya. kamu jago-jago aja Iya, gitu kan. iya. Kedengerannya Setuju. tak enak terus kan. Udah ya lagu yang paham, kalaupun mau mencoba lagu lain, belajar dulu sampai tuh lagu bisa. Gitu Itu ya. maksudku gitu. Ini untuk jazz ya, tapi sebetulnya untuk lagu apapun juga. Genre gitu. apapun Iya, sebenarnya sama, sama ya, iya. metodenya Aku sama setuju. pokoknya. Iya, aku setuju. Kayak gitu sih aku Sama satu lagi sih kalau aku boleh nambahin. Kalau yang aku analisa dari kan aku kan ngiringin vokalis tuh, alhamdulillah sampai hari ini Ratusan. dipertemukan sama terutama yang di jazz gitu ya. Ya
ada Mbak Oti, Mbak Ayu, Mbak Emil, kemudian Tante Marji Segers gitu ya, kemudian Tante Rinja Makin segala macam. Aku lihat sih gini sih Mbak, kayak beliau-beliau ini nih, mereka tuh matang karena mereka itu gini, gak pernah milih di awal mau main sama siapa. Jadi mereka tuh karakternya terbentuk, jadi akhirnya mau main sama siapa aja, berani-berani begitu, aja. begitu aja karakternya sudah gitu, dan akhirnya bandnya akan ikut dia sebagai pengiring mereka gitu. Gitu. Bukan kayak misalnya soal itu sih tanpa merendahkan siapapun gitu. Nanti banyak adik-adik atau teman-teman sekarang yang memilih gitu, gue maunya gini, karena mungkin mereka sadar ya itu hak mereka. Tapi kalau orang dulu aku lihat, coba bayangin misalnya contoh dari Mbak Ayu aja, main dari diceburin aja langsung, ceburin sama siapa, terus sama God Guys, tiba-tiba Black Fantasy, tiba-tiba Spirit, itu kan Tetap beda semua. Tetap Kemala Ayunya ya Kemala Ayu gitu ya. Tiba-tiba ketemu Om Idang yang begitu, harus kuat-kuat kalau mau Om Idang itu. Bisa satu lagu itu bassnya nggak ganti-ganti di situ terus kan dari awal sampai akhir, walaupun dia chordnya kemana-mana. Chord depannya dong. Aduh, kalau kuping lo nggak terbiasa, aduh nangis. Nggak bisa masuk. Bener. Untung aku belum pernah. Nah, mental seperti itu aku rasa mungkin sekarang sudah jarang. Sekarang sudah jarang seperti itu gitu. Bahkan mungkin di angkatanku juga jarang. Kalau Mbak tante-tante ini udah betul-betul asam garamnya tuh zaman dulu tuh. Iya. Wah, padet banget sih gitu. Aku ya dulu ya. Gitu. Memang kupingku ini seneng sama yang miring-miring yo. Jadi memang sengaja aku dengernya tuh kiceret. Oh iya jelas. Dari kecil tuh aku seneng yang aneh-aneh gitu memang. Memang ya mungkin kupingnya begitu dengar Mas Idang mungkin dia jadi klop ya mungkin. Iya. Memang gue sengaja yo kayak gitu. Sengaja. Cikoria. Pokoknya yang aneh-aneh gitu gue seneng, chordnya yang ngulik-ngulik susah-susah. Penyanyi aja my first goddess itu si Flora Purim. Wah, sedap. Penyanyinya Cikoria. Iya. Tapi setelah itu lebih calm kan, Nancy Wilson, Cassandra Wilson, Shirley Horn, lama-lama gitu. Lama-lama. Tapi awalnya Flora Purim waktu muda itu. Sedap loh. Berat itu. Iya, jadi memang dari dulu seneng yang kayak gitu sih kalau aku. Iya, jadi mungkin betul kata Mbak Ayu. Kalau misalnya gini, beliau-beliau yang tadi aku sebutin itu, kalau misalnya mereka mau take off the limit, bisa juga. Iya. Tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka nggak lakukan itu gitu, karena mereka sudah mengalami yang lebih daripada itu sebetulnya gitu kan. Tapi dengan itu justru tahu sekali maunya apa gitu. Lebih baik yang simple tapi gue kasih rohnya full. Iya nggak sih, daripada yang kelihatannya susah gitu kan, tapi nggak ada isinya. Betul. Gitu. Itu yang juga kita kemarin ngomongin sama Pak Ul kan. Iya. Kasih roh. Benar. Iya, aduh Mbak. Ini ngobrol ini. Seru banget. Ini buat para vokalis ini daging banget loh. Iya. Ini kalau nggak dimaknai dengan. Aku benar-benar pesen deh, jangan membawakan sesuatu yang melampaui. Iya. Jangan memaksakan. Kayak anak TK, anggaplah gue nih anak TK, gue mau nyanyi, gue mau ngerjain pelajarannya mahasiswa gitu atau SMA kan sulit kan. Tapi gue bisa kok. Nah, kemauannya bagus gitu kan, tapi begitu deliver kan, malah kasihan. Mesti diasah dulu lah intinya gitu. Jangan dulu gitu Mas ya. Oke. Aduh, Mbak, thank you ya. Kita udah gangguin. Asik. Ini kita dibikinin kopi, imported coffee. Maknya dong. Maknya ini jazz dong. Nah, ini adalah kelemahannya Mbak Ayu. She cannot resist kalau ketemu mug yang bagus. Ini kalau kita lihat ya, ini kan di background kita ini ini cuma sebagian kecil ya Mbak ya. Sebagian kecil dari koleksinya Mbak Ayu. Ini mug lovers. Iya, I'm a mug sucker.
Mbak, thank you banget ya. Thank you juga. Teman-teman Just Theory, seperti tadi kami udah bilang, kita dapat banyak banget manfaat, terutama untuk teman-teman vokalis. Dan ini bisa diambil untuk dijadikan contoh atau ilmu untuk kita semua. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini akan ada Tio Alibasha dan Kemal Ayu yang akan membawakan 2 lagu standard di ujung vlog. Tetap bersama Jazz Theory, dan minggu depan kita akan masuk lagi ke episode selanjutnya dengan musisi jazz yang lain. Bye bye. Teman-teman, kita jamming sama Mbak Ayu sekarang lagu ini. Aku udah lama banget nggak mainin, jadi aku agak-agak nyontek, ada kerepean di samping. Jadi kalau agak-agak gini berarti aku lagi nyontek. Never Let Me Go, lagunya Michelle Legrand ya? Bukan ya, J. Livingston. Kita coba ya Mbak. Ini aku terakhir main sama Mbak Ayu di Artos tahun 2015. Lama banget. Never let me go. Love me much too much. If you let me go, love will lose its touch. Where would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'll be 1,000 hours in a day without you, I know. Because of one caress, my world will overturn. At the very start, all my bridges burn by my flaming heart. You'd never leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go.
my world will overturn at the very start. All my bridges burn by my flaming heart. You never leave me, would you? You can hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. Never let me go. Top. Teman-teman, lagu kedua kita coba Yesterdays. Nah, kalau ini favorit aku sama Mbak Ayu. Ini sih insya Allah aku nggak lupa. Moga-moga aku juga ingat liriknya ya. Yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, golden days, oh, golden days, days of mad romance and love. Then gay youth was mine, truth was mine, joy as free as flame and life. Pursuit was mine, sad am I, glad am I. For today I'm dreaming of yesterday. Yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, golden days, golden days, days of mad romance and love. Then the gay youth was mine, truth was mine, joy as free as flame and life. Pursuit was mine, sad am I, glad am I. For today I'm dreaming of yesterdays. Yesterdays, 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 yes.
teman-teman ke Malayu, yes. Thank you, Bayu. Thank you so much Tio, Wita. Ya, Bang. For coming to my house. Thank you. Terima kasih.